Sebentar. Nah, saya nggak bisa ngelihat wajah kalian sekarang. Apakah slide PowerPoint-nya sudah kelihatan di handphone atau laptopnya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sebentar. Kayaknya saya salah. Sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bab 1 ini kita bahas tentang sel. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen kimia sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi organel, yang ketiga tentang transport membran. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang struktur kimia sel dan juga komponen kimia sel dan juga struktur dan fungsi organel. Kompetensi dasarnya bisa kalian baca sendiri, jadi kalian dapat memahami komponen kimiawi penyusun sel, cara hidup sel yang ditunjukkan oleh struktur fungsi dan proses, serta proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit kehidupan terkecil. Tujuannya, setelah mempelajari bab ini, kalian dapat membandingkan komponen kimiawi sel dan mengenali membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel yang terdiri dari retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ribosom, lisosom, kloroplas, dan sentriol. Apa itu sel? Minggu lalu saya bagikan link Google Form yang di salah satu pertanyaannya itu saya bertanya seperti ini. Silakan tulis 10 kata yang terlintas di pikiranmu ketika membaca kata sel. Namun banyak dari kalian yang tidak menuliskan kata ya. Kan saya minta kata, tapi ada yang menuliskan kalimat, ada malah yang nggak nulis sama sekali gitu. Tapi saya rangkum dari beberapa jawaban teman-temannya. Ketika mendengar atau membaca kata sel itu yang terlintas ada sel hewan, sel tumbuhan, prokariotik, eukariot, mitokondria, dinding sel, nukleus, sel darah, membran sel, dan sitoplasma. Itu kurang lebih seperti itu. Ada yang menyebutkan ke 10 kata ini. Namun sebenarnya apa sih sel itu? Jadi sel itu adalah tingkatan struktural terendah pada makhluk hidup. Jadi kalau kita membahas dalam bidang biologi, yang paling kecil dalam makhluk hidup itu adalah sel. Kalau kita bahas dalam mata pelajaran kimia, yang terkecil itu adalah atom. Jadi kalau di biologi yang paling kecil itu adalah sel yang terdiri dari organel-organel di dalamnya. Jadi sel adalah tingkatan struktural terendah pada makhluk hidup. Suara saya masih kedengeran? Masih kedengeran. Saya takut ditinggal karena nggak bisa lihat muka kalian. Oke, selanjutnya tipe sel. Tipe sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, prokariot dan eukariot. Kita lihat dulu gambar animasi yang ada di sebelah kanan. Prokariot dan eukariot itu memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan. Persamaan yang pertama, sama-sama punya membran sel, sama-sama punya sitoplasma, sama-sama punya DNA, tapi DNA yang prokariot tidak di dalam nukleus. Sedangkan kalau yang eukariot, DNA-nya berada di dalam nukleus. Nih, DNA-nya di nukleus, kalau yang prokariot itu di organ yang bernama nukleoid. Selanjutnya, yang keempat, tadi kan yang ketiga sama-sama punya DNA. Yang keempat sama-sama punya ribosom. Nah, perbedaannya selanjutnya, kalau yang prokariot itu tidak memiliki membran organelnya. Jadi, si DNA-nya ini
dia berada di dalam sitoplasmanya bersama dengan organel yang lain. Organelnya prokariot juga lebih sedikit dibandingkan yang eukariot. Jadi kata kuncinya, kalau prokariot itu dia tidak memiliki membran inti, sedangkan kalau eukariot memiliki membran inti. Contohnya yang prokariot itu adalah Archaebacter, Eubacteria, dan juga Cyanobacter. Dia ukurannya lebih kecil dibandingkan yang eukariot. Jadi prokariot itu ukurannya 0,1 sampai 1 nanometer. Sedangkan kalau yang eukariot dia besar seperti sel pada protista, fungi, plante, dan juga animalia. Ukurannya 10 sampai 100 nanometer. Selanjutnya, komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel itu dibagi menjadi komponen anorganik dan juga organik. Anorganiknya itu air, garam, dan juga ion. Sedangkan yang organik ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Kedua komponen ini kalau disingkat itu bisa menjadi kata kapalan untuk memudahkan kalian membacanya atau mengingatnya. Kapalan itu K-nya adalah karbohidrat, P-nya untuk protein, A-nya untuk air, L-nya untuk lemak, AN-nya ini untuk asam nukleat. Jadi kalau ada soal gitu, sebutkan komponen kimiawi sel, kalian tinggal ingat yang kapalan ini. Kapalannya saya ulang ya, K-nya adalah karbohidrat, P-nya untuk protein, A-nya untuk air, L-nya untuk lemak, AN-nya ini untuk asam nukleat. Saya bahas dulu di slide ini ya. Jadi K, karbohidrat. Karbohidrat itu dalam makhluk hidup fungsinya untuk apa sih, Nak? Halo? Sumber energi. Screen-nya nggak jalan di saya, Bu. Sip. Iya. Kenapa, Nak? Slide-nya nggak jalan? Iya, slide-nya nggak jalan di saya. Yang lainnya jalan nggak? Enggak jalan, Bu. Enggak juga. Enggak jalan, Bu. Oh, iya. Oke, saya ulangi kalau gitu. Dari awal nggak jalan ya berarti? Iya, Bu. Iya. Kira-kira nge-lag. Iya, maaf ya. Saya biasanya pakai Zoom soalnya, jadi baru pertama pakai Google Meeting. Bentar. Apakah begini? Nah. Bismillah ya. Dari awal nih. Jalan nggak slide-nya? Nah, sekarang jalan, Bu. Jalan, Bu. Nah, jadi saya ulangin sedikit, sel itu adalah tingkatan struktural terendah pada makhluk hidup. Dibagi menjadi dua, sel prokariot dan eukariot. Bedanya prokariot sama eukariot itu, yang prokariot tidak memiliki membran inti, sehingga DNA-nya atau materi genetiknya itu disimpan di dalam organ yang disebut nukleoid. Sedangkan kalau yang eukariot, DNA atau materi genetiknya tersimpan di nukleus. Jadi dia sama-sama punya membran sel, sama-sama memiliki sitoplasma, sama-sama punya DNA, hanya beda tempatnya saja, sama-sama punya ribosom. Terus organ di dalam prokariot lebih sedikit dibandingkan eukariot. Ukuran prokariot juga lebih kecil dibandingkan yang
eukariot. Prokariotik contohnya Archaebacter, Eubacter, sama Cyanobacter. Yang eukariot contohnya Protista, Fungi, Plante, Animalia gitu. Geser nggak slide-nya? Geser, Bu. Bu. Kegeser, Bu. Lanjut di sini tadi ya. Komponen kimiawi sel ada yang organik, ada yang anorganik, ada yang organik. Anorganik itu ada air, garam, mineral, dan ion. Kalau yang organik, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kesemuanya ini bisa kalian ingat dengan singkatan kapalan. K untuk karbohidrat, P untuk protein, A untuk air, L untuk lemak, AN untuk asam nukleat. Karbohidratnya ini berfungsi sebagai sumber energi. Kalau proteinnya ini, dia ada yang protein struktural, ada yang protein fungsional. Nanti yang akan kalian, yang paling sering dipelajari di sel ini adalah protein yang struktural, yaitu protein integral dan protein periferal. Nanti akan kita bahas di slide membran plasma atau membran sel. Ini air itu di dalam sel kadarnya bisa sampai 70%, 50 sampai 70%. Dia fungsinya sebagai pelarut zat dan juga tempat reaksi kimiawi sel, membantu reaksi kimia sel. Sebentar. Nah, terus L-nya ini adalah lemak. Lemak itu nama lainnya lipid. Lipid itu di dalam sel berupa lemak gabungan, yaitu fosfolipid dan juga glikolipid. Selanjutnya asam nukleat itu membawa materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Dia tersimpan di dalam nukleus. Fungsinya untuk melakukan metabolisme sel. Ini karbohidrat. Di dalam sel ada 3 macam, ada yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau yang lemak, ada yang lemak sederhana, lemak gabungan, dan turunan. Nah, yang di dalam sel itu adalah yang lemak gabungan ini, fosfolipid sama glikolipid. Proteinnya protein gabungan di dalam sel. Ada glikoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, dan juga chromoprotein. Nah, asam nukleat, ada RNA, ada DNA. Mereka tersimpan di dalam nukleus. Struktur dan fungsi sel. Kalau yang prokariot itu contohnya bakteri dan juga alga hijau biru. Apa ini ya? Oh, saya jelasinnya slide yang selanjutnya ini. Ini struktur sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang sebelah kiri sel hewan, sel tumbuhan yang sebelah kanan. Dua-duanya adalah sel eukariotik karena memiliki membran inti sehingga materi genetik atau DNA-nya tersimpan di dalam nukleus. Sama-sama punya nukleus, sama-sama punya membran plasma, sama-sama punya mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, dan juga vesikel. Bedanya, nah di sini nih. Bedanya sel tumbuhan dengan sel hewan, sel tumbuhan tidak ada lisosom dan juga sentriolnya. Lalu ukuran
Hai. Halo. Iya, internet ibu putus. Sebentar. Kayaknya sinyalnya. Lanjut ya. Maaf ya. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Berarti minggu depan pakai 2 minggu lagi pakai Zoom. Minggu depan kita nggak tatap maya ya berarti. Minggu depan saya share video aja. Oke, Bu. Nah, jadi kalau sel tumbuhan itu lebih kokoh bentuknya dibandingkan sel hewan. Kalau kalian pernah melakukan pengamatan sel bawang merah saat SMP, kalian bisa lihat di sel bawang merah itu dia bentuknya kaku gitu, pinggir-pinggirannya. Nanti ada gambarnya di akhir slide. Kalau sel hewan, karena dia memudahkan untuk bergerak, makanya dia tidak ada dinding selnya. Struktur sel dibagi menjadi 4, membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan juga dinding sel yang hanya ada pada tumbuhan. Nah, membran sel ini tersusun dari 2 lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Saya kok nggak bisa ini ya? Dah, ini aja. Jadi, ini adalah gambar dari membran sel yang terdapat pada sel. Dia terdiri dari fosfolipid bilayer atau lapisan fosfolipid. Jadi yang bulat ini, dia bentuknya tuh bulat, yang fosfolipidnya ya bulat, terus dia punya ekor. Bulatnya itu atau kepalanya itu adalah fosfat, sedangkan ekornya itu adalah lipid atau lemak. Terus ada 2 macam protein, yang besar ini yang dari ujung ke ujung. Kursor saya kelihatan nggak? Kayaknya enggak ya. Kelihatan. Jadi yang Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Yang besar namanya protein integral. Dia dari atas sampai bawah fosfolipid layernya. Kalau yang di atas-atas, ini kan ada yang biru juga ya. Yang biru ini adalah protein. Yang besar namanya protein integral. Yang kecil dan dia hanya ada di atas dan di bawahnya ini namanya protein periferal atau protein yang ada di tepi. Nah, terus yang kayak apa ini? Kayak antena ini yang bulat panjang itu adalah glikolipidnya, termasuk karbohidrat. Yang bulat ini atasnya adalah glikolipid, golongan karbohidrat. Terus, ada dulu satu lagi apa yang belum saya jelasin ya? Udah itu aja. Jadi ini membran sel itu terdiri dari 2 lapisan fosfolipid yang disebut fosfolipid bilayer. B itu kan artinya 2, jadi 2 lapisan fosfolipid. Yang bulat warna merah itu adalah fosfatnya. Ekornya terbentuk dari lipid atau lemak. Terus yang warna biru adalah protein. Yang besar namanya protein integral. Yang kecil hanya ada di atas dan di bawah ini namanya protein periferal. Lalu yang kayak antena ini adalah glikolipid yang masuk ke dalam golongan karbohidrat. Nah, si fosfolipid bilayer ini atau si fosfolipid ini dia kan bentuknya kepala dan juga saya kasih di LKPD-nya deh. Nah, ini nanti kalian download ya. LKPD ini ada di Google Classroom. Kalian kumpulkan minggu depan. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ini kan membran yang atas ini gambar 1 ini kan membran selnya. Kalau saya ambil 1 fosfolipid yang kepala sama ekornya, itu bentuknya seperti yang di bawah ini. Jadi yang bulat-bulat ini adalah fosfatnya, yang warna kuning adalah lipid. Mereka punya sifat yang atas ini fosfatnya
punya sifat hidrofobik. Yang bawah punya sifat hidrofilik. Jadi hidrofilik, sebentar. Mana sih fokonnya? Yang merah ini adalah fosfatnya, dia sifatnya hidrofobik, dia takut sama air. Dia hidrofilik, maaf, dia hidrofilik, makanya dia takut sama air. Hidrofilik, suka sama air. Kalau yang kuning, hidrofobik, takut sama air. Jadi kan A dan B ini kan lingkungan, yang A ini lingkungan di luar sel, yang B lingkungan di yang merupakan cairan kan, bentuk apa, wujud itu kan cairan, terdiri dari air. Jadi si ekornya ini di dalam karena dia hidrofobik atau takut sama air. Kan lemak ya, lemak itu kan sama air nggak bisa menyatu. Tapi semoga aja kamu sama dia bisa menyatu ya. Jadi yang merah ini fosfat, dia hidrofilik, suka air, jadi adanya di bagian luar. Sedangkan yang kuning adalah lipid, lemaknya, sifatnya hidrofobik atau takut sama air, makanya dia ada di bagian dalam. Begitu. Lanjut ke sini. Coba saya tanya dulu deh sama Raffi Ahmad. Raffi? Yes. Ya, yang warna biru ini yang besar namanya apa? Itu integral protein. Iya, protein integral. Kalau yang warna biru kecil? Yaitu peripheral protein. Iya, protein periferal. Ibu tanya lagi sama Maura. Halo Maura. Halo. Halo, Maura. Kalau yang tadi nih, mana tadi ya? Nah, yang ini. Kalau yang ini tadi, ini kan fosfolipid. Fosfolipid yang warna merah itu fosfatnya atau lipidnya? Yang merah itu lipidnya ya, Bu? Yang warna merah itu fosfatnya. Yang warna kuning? Lipidnya. Iya, jadi ulang. A dan B adalah lingkungan, yang A ini lingkungan di luar sel, yang B lingkungan di dalam sel. Keduanya itu berwujud cair. Terus si fosfatnya itu yang bulat warna merah, sedangkan yang kuning warna kuning panjang ini adalah lipid atau lemaknya. Fosfat sifatnya hidrofilik, yang ini hidrofilik. Dia suka air, makanya dia di bagian luar. Sedangkan yang kuning ini adalah lipid atau lemak. Dia sifatnya hidrofobik atau takut air, makanya adanya di bagian dalam. Nah, keduanya ini membentuk membentuk lapisan dari fosfolipid yang ada dua. Jadi fosfolipid bilayer karena lapisannya ada dua. Nukleus atau inti sel, dia membawa materi genetik di dalam sel, terdapat 3 bagian. Ada nukleolus, anak inti di dalamnya, ada nukleoplasma, jadi dia ada cairan intinya juga, dan juga ada butiran kromatin. Butiran kromatin itu membentuk kromosom yang merupakan materi genetik yang ada dalam setiap sel. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel, dia bersifat koloid, dan di dalam sitoplasma itu banyak sekali organel-organel sel yang berfungsi untuk membantu nukleus melakukan tugasnya. Oh ya, tadi nukleus fungsinya sebagai pusat kegiatan sel ya, jadi yang mengatur seluruh kegiatan sel adalah nukleus. Nukleus kerjanya dibantu sama organel sel yang berada di sitoplasma. Sitoplasma itu dia bentuknya tidak cair murni seperti air, tapi dia kayak jelly gitu. Nah, sitoplasma memiliki organel. Organelnya ada, yang saya tampilkan di sini ada 9. Ada retikulum endoplasma,
REK ini artinya retikulum endoplasma kasar dan REH itu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma yang kasar berarti dia permukaannya terdapat ribosomnya. Kalau yang halus dia di permukaannya tidak ada ribosom. Saya ulangi, retikulum endoplasma yang kasar berarti permukaannya ada ribosomnya, yang halus berarti tidak ada ribosomnya. Ada badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, plastida vakuola, sentriol, dan sitoskeleton. Retikulum endoplasma. Yang retikulum endoplasma kasar, tadi kan dia permukaannya dihinggapi oleh ribosom. Ribosomnya yang bentuknya, yang warnanya orange. Yang warna orange ini adalah ribosom. Nah, si retikulum endoplasma yang dihinggapi sama ribosom, dia fungsinya untuk mensintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus atau yang tidak ada ribosomnya, dia untuk mensintesis lemak. Mensintesis itu artinya menghasilkan. Jadi, yang menghasilkan protein itu adalah, yang menghasilkan protein di dalam sel adalah ribosom. Karena si retikulum endoplasma ada ribosomnya, jadi retikulum endoplasma ini yang kasar membantu ribosom untuk menghasilkan protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, ini sengaja saya tampilkan dalam satu slide karena dalam gambar sel itu biasanya retikulum endoplasma dan badan Golgi bentuknya sama, tapi biasanya diberi warna yang berbeda. Kuncinya ada di ribosom. Kalau dia bentuknya berkelok-kelok, lalu ada ribosomnya, berarti dia retikulum endoplasma. Sedangkan kalau dia berkelok-kelok dan dia tidak ada ribosomnya, berarti dia badan Golgi. Bu, kalau misalkan nggak ada ribosomnya, kan bisa aja dia retikulum endoplasma halus gitu ya. Jadi bentuknya kalau retikulum endoplasma halus bentuknya sama seperti yang kasar, cuma permukaannya aja kasar atau halus gitu. Ada bintik-bintiknya apa enggak? Kalau ada bintik-bintiknya berarti kasar, kalau tidak ada berarti itu yang RE halus. Nah, ini badan Golgi. Dia sebagai post office of the cells. Jadi dia yang menghantarkan berbagai macam hasil sekresi di dalam sel. Terus membentuk membran plasma, membentuk dinding sel kalau di tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa. Akrosom itu adalah enzim pada sel sperma yang membuat sel sperma itu dapat menghancurkan lapisan sel telur. Jadi ketika terjadi fertilisasi, sel sperma kan masuk ke dalam sel telur. Untuk dapat masuk ke dalam sel telur itu, dia membutuhkan enzim yang disebut akrosom. Nah, akrosomnya itu dihasilkan oleh badan Golgi. Ribosom tadi ya, ribosom itu yang bentuknya, yang warnanya orange seperti ini, dia untuk menghasilkan protein. Kalau lisosom itu dia untuk mencerna makromolekul. Makromolekul itu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Mitokondria. Mitokondria di sini di sebelah kanan atas ini mitokondrianya dia ada powernya gitu ya, karena mitokondria itu fungsinya sebagai tempat respirasi sel dan juga penghasil energi. Dia ada dua bagian mitokondria itu, ada bagian membran luar, ada juga membran dalam. Di dalam mitokondria ini adalah cairan yang disebut matriks. Plastida. Plastida itu hanya ada di tumbuhan karena plastida itu memiliki satu bagian yang menghasilkan klorofil, disebut kloroplas. Jadi kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan atas itu ada kloroplas dan juga mitokondria, sama seperti yang RE dan juga badan Golgi tadi. Nih, ini kan bentuknya sama. Jadi ada retikulum endoplasma sama badan Golgi yang bentuknya sama. Dan juga ada mitokondria dan juga kloroplas yang bentuknya sama. Kalian bisa membedakannya dari warna dan juga dari bentuk di dalamnya. Kalau mitokondria warnanya itu coklat, atau kalau misalkan kalian nanti di soal menemukan yang warnanya orange, it's okay, itu namanya mitokondria. Terus mitokondria di dalamnya ada saluran berkelok. Saluran berkelok ini yang tadi matriks itu. Jadi kalau dia di dalamnya ada saluran berkelok, berarti dia mitokondria. Kalau kloroplas, dia warnanya hijau, pasti, karena dia memiliki klorofil. Nah,
Lanjut, kloroplas itu warnanya hijau karena dia mengandung klorofil dan di dalamnya itu ada stroma-stromanya. Jadi bukan seperti saluran berkelok ya. Dia bentuknya kayak gini nih, kayak di bawah. Kayak tabung-tabung gitu. Ubay jangan bengong. Nanti pacarnya diambil kalau bengong. Saya ulang ya. Mitokondria dan kloroplas bentuknya sama, yang membedakan adalah warnanya. Kloroplas pasti warnanya hijau karena dia mengandung klorofil dan di dalamnya itu terdapat stroma, sedangkan kalau mitokondria dia warnanya selain hijau dan di dalamnya itu terlihat saluran berkelok yang disebut matriks. Vakuola ini terdapat besar pada tumbuhan dan kecil pada sel hewan. Itu fungsinya untuk bersih cairan. Fungsinya vakuola itu untuk untuk menghasilkan ini tadi nih yang berisi asam amino, glukosa, gas, garam dan juga alkaloid. Dia tempat penyimpanan cadangan makanan. Sentriol dan sitoskeleton. Sentriol itu di kelas 9 ya, waktu kelas 9 SMP kalian belajar pembelahan sel. Kalau ketika pembelahan sel itu kan nanti sentriol pergi ke kutub sel sehingga benang-benang kromatinnya tertarik gitu kan. Nah, sentriol itu berfungsi dalam pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis. Kalau sitoskeleton ini dia yang memberi bentuk terhadap sel terus memberikan kekuatan. Sitoskeleton. Ada 3 macam, ada mikrotubul, filamen aktin dan juga filamen intermediate. Jadi si sitoskeleton itu kan tadi memberi bentuk sel, dia juga yang membentuk dinding sel pada sel tumbuhan. Dinding sel hanya ada di sel tumbuhan, terus dia terdiri dari zat pektin. Kalau yang di tumbuhan muda, pada tumbuhan muda dia terdiri dari zat pektin, kalau di tumbuhan dewasa dia dari selulosa. Terus kalau yang di bawah ini, dinding selnya nih yang berwarna putih, dia memisahkan satu sel dengan sel yang lain. Kalau kalian pernah mengamati sel bawang merah, ini selnya warnanya ungu, ya kan ya? Ungu. Kalau ini hijau. Hijau ini adalah kloroplasnya. Nah, sudah selesai. Kesimpulannya nanti. Any question? Ada pertanyaan? Begitu penjelasan saya, ada pertanyaan. Kecepatan apa enggak? Kayaknya saya kalau ngomong kecepatan. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Ubay, bawahnya celana sekolah apa pakai kolor pendek? Oh, bagus. Emang Selasa celananya putih ya? Senin ini ya? Oh iya, Senin. Ingatnya Selasa. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu boleh menjelaskan yang di Google Classroom nggak? Yang tugas itu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Gini. Boleh. Nah, ini saya buka kelas 11 IPA 4 ya. Tadi kan saya share tentang kegiatan hari ini. Terus saya membagikan 2 link Google Meeting hari ini sama link absen. Tolong nanti absen kalau yang belum absen tadi ya. Kalau yang tadi udah saya screenshot, cuma yang ini nanti buat laporan ke sekolah. Terus ini ada LKPD Cell. LKPD-nya ini formatnya Word, jadi bisa kalian kerjakan langsung di sini. Terus
nanti setelah Google Meeting ini, saya akan membuat assignment di sini terkait tugas yang LKPD tadi, sama link quizzes-nya. Apa tuh namanya? LKPD-nya bentuknya gini. Mana tadi tah? Oh, udah kebuka. Nih, LKPD-nya tuh bentuknya gini. Jadi kalian tulis nama kalian ketik langsung aja ya, lewat handphone bisa, lewat laptop juga bisa. Ini kelas 11 IPA berapa? 3 atau 4. Terus ada 4 kegiatan. Ada 3 kegiatan deh. Ada 3 kegiatan atau 3 pengamatan. Yang pertama, membandingkan komponen kimiawi sel. Ini kan ada titik-titiknya. Yang kegiatan pertama, kalian tinggal isi titik-titik ini dengan jawaban sesuai sama penjelasan saya tadi. Komponen kimiawi sel terbagi menjadi komponen apa sama apa. Terus tadi kan disingkat jadi kapalan. K-nya itu apa, fungsinya untuk apa. P-nya ini apa, fungsinya dibagi menjadi apa sama apa. A-nya ini apa, L-nya apa, AN-nya apa. Terus kegiatan kedua menyebutkan bagian struktur membran sel. Ini ada gambar membran sel yang pertama. Yang satu, yang kayak antena, ini namanya apa tadi? Terus yang dua ini maksudnya yang 2 lapisan ini ya. Jadi bukan bulatnya aja, bukan ekornya aja, tapi 2 lapisan ini disebut lapisan apa tadi? Yang nomor 3, ini apa yang besar? Yang 4 apa namanya? Terus nomor 5 ini apa? Oh iya, tadi saya kurang lengkap nih menjelaskannya. Saya jelasin di sini aja deh. Nggak apa-apa kalau kalian nanti mau langsung mencatat atau gimana. Nih. Jadi, yang bentuknya kayak antena itu namanya glikolipid. Yang kayak antena ini namanya glikolipid. Yang kayak antena ini, kalau dia nempelnya di fosfolipid ini, dia namanya glikolipid. Kalau yang kayak antena nempelnya di protein, namanya glikoprotein. Jadi dia tergantung nempelnya di mana. Kalau nempelnya di fosfolipid, dia namanya glikolipid. Kalau nempelnya di protein, namanya glikoprotein. Terus ada 2 macam protein. Yang besar namanya protein integral, yang kecil hanya ada di salah satu lapisan, itu namanya protein periferal. Terus ada fosfolipidnya. Fosfolipidnya itu ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik. Hidrofilik itu yang atas, yang bawah, yang atas dan yang bawah bulat ini. Kalau yang hidrofobik ini yang di dalam, yang warna kuning panjang. Ini yang satu ini adalah lapisan fosfolipidnya, phospholipid bilayer. Itu kegiatan 2. Terus kegiatan 3, mengenali organel sel. Kalian sebutkan nama organel yang ditunjuk panah, sama sebutkan fungsinya. Nah, ini kegedean. Nah, ini ada gambar 3. Gambar 3 ini termasuk sel apa? Kalian tulis di sini. Dia sel hewan atau sel tumbuhan. Kalau diamati dari organelnya nih, dia ada salah satu organel yang kaku di ujungnya nih. Dia berarti apa ya? Terus dia ada hijau-hijaunya. Berarti dia sel hewan atau sel tumbuhan ya? Silahkan kalian tulis jawabannya di sini. Terus nama organelnya, nomor 1 apa? Nomor 1 nih yang warnanya ungu. Ini organel apa? Silahkan kalian isi. Terus fungsi organel. Sesuai sama gambar 3, fungsi organel nomor 10 apa sih? Kita lihat nomor 10 yang mana ya? Nih, nomor 10 yang bentuknya paling besar, adanya di tengah. Dia apa ya? Fungsinya untuk apa? Silahkan tulis jawabannya di bawah sini. Terus tadi 11 menunjukkan organ apa, langsung ditulis. Terus sekarang gambar 4. Ini sel apa ya? Tadi kan sel ini ada
pinggirannya kaku kan, kaku dan tegas, berarti dia sel apa tuh? Sedangkan yang sel bawah ini nggak punya pinggiran seperti tadi, berarti ini sel apa? Sel hewan atau sel tumbuhan? Terus tentukan nama organelnya, nomor 1 yang besar ini apa, nomor 2 yang ungu ini apa, yang 3 apa, dan seterusnya. Terus kalian sebutkan fungsi organel nomor 1, 2, 3, dan 4 itu apa. Kalau sudah, di-save, terus nanti dikirim ke saya. Gitu. Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebentar. Tadi kayaknya ada yang baru masuk kan ya? Berarti saya mau screenshot ulang deh. Nyalakan kameranya dulu. Saya mau screenshot. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ada yang baru nyalain. Ulangin. Semuanya deh. Hansa, Ryan, Raihan, Sani Nadif, Farid Aranji, Stefan, Mawada. Silakan nyalakan kameranya. Oke, saya screenshot ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya mau review sebentar terkait ini tadi nih. Nah, hilang. Oh, enggak di sini. Oke, saya ulang yang ini ya. Sudah tampil belum slide-nya? Sudah, Bu. Ya, saya ulang yang di sini ya. Komponen kimiawi sel kirain sinyal saya putus lagi. Komponen kimiawi sel terbagi menjadi komponen anorganik dan komponen organik. Kedua komponen ini jika disingkat menjadi kata kapalan. N-nya kecil. Kapalan itu K untuk karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi atau penghasil energi. P ini adalah protein. Protein itu dibagi menjadi protein struktural, yaitu protein integral dan protein periferal, dan juga protein fungsional berupa enzim atau hormon. A untuk air, dia terdapat 70% di dalam sel, fungsinya sebagai tempat reaksi kimia sel. L untuk lemak atau lipid, lemak dalam sel itu berupa lemak gabungan, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Jadi kalau fosfolipid itu dia gabungan fosfat dan juga lipid atau lemak, sedangkan glikolipid itu gabungan dari glukosa atau karbohidrat dengan lemak. AN yang ini adalah asam nukleat. Di dalamnya terdapat DNA atau RNA yang fungsinya sebagai materi genetik dan juga melakukan metabolisme sel. Terus, struktur sel hewan dan sel tumbuhan, perbedaan dari keduanya, sel hewan tidak punya dinding sel, tidak punya kloroplas, dan vakuolanya kecil. Sedangkan kalau sel tumbuhan tidak punya lisosom dan tidak punya sentriol. Struktur selnya ada 4, ada membran plasma, nukleus, sitoplasma, dan dinding sel pada tumbuhan. Membran plasma itu terdiri dari phospholipid bilayer yang terdiri dari karbohidrat atau glikoprotein yang karbohidrat yang menempel di protein namanya glikoprotein, sedangkan karbohidrat yang menempel di fosfolipid disebut glikolipid. Yang biru ini adalah protein, biru besar adalah protein integral, biru kecil adalah protein periferal.
Terus nukleus fungsinya sebagai tempat pengatur seluruh kegiatan sel, terdiri dari 3 bagian, nukleus atau anak inti, nukleoplasma atau cairan inti sel, dan juga butiran kromatin yang terdapat kromosom atau materi genetiknya. Terus yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang membantu kerja dari nukleus. Organel selnya di sini ada 9, retikulum endoplasma ada yang kasar dan halus. Yang kasar berarti dia dihinggapi ribosom. Terus yang sel yang bentuknya sama adalah retikulum endoplasma dan badan Golgi. Bedanya retikulum endoplasma itu dia ada butiran ribosomnya untuk yang kasar. Terus ribosom penghasil protein, lisosom sebagai organel pencerna enzim. Mitokondria sama seperti plastida bentuknya. Mitokondria warnanya selain hijau, sedangkan plastida atau kloroplas itu warnanya hijau. Mitokondria di dalamnya terdapat saluran-saluran matriks di dalamnya yang berkelok-kelok, sedangkan kloroplas di dalamnya terdapat stroma seperti tabung-tabung. Jadi ada 2 tadi yang sama, ada yang bentuknya sama maksudnya, RE sama badan Golgi, terus kloroplas sama mitokondria. Vakuola di tumbuhan besar, di hewan kecil, centriole untuk pembelahan sel, sitoskeleton untuk membentuk sel, dinding sel hanya ada di tumbuhan. Pada tumbuhan muda terdiri dari pektin, pada tumbuhan yang dewasa dibentuk dari selulosa. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya nggak? Enggak, Bu. Insya Allah nggak ada, Bu. Ya udah, berarti abis ini kita live, lalu kalian, kan masih ada waktu sampai jam 3 ya. Nanti saya share link untuk quizisnya, langsung kalian kerjain. Kalau misalkan sebelumnya belum pernah pakai Quizizz, berarti kalian bikin akun dulu. Biasa masukin akun Google aja biasa, terus langsung kerjakan soalnya. Oke? Ya, terus LKPD-nya, LKPD-nya yang di postingan saya siang ini tadi di-download, langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan. Waktu pengumpulannya sampai hari Minggu, berarti kan Senin kita ketemu lagi, berarti dikumpulkannya hari Minggu jam 23.59, itu batas waktunya. Walaupun lama, tapi jangan diundur-undur ya, takutnya malah lupa. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh langsung live aja. Saya share yang di classroom ya. Iya, baik.